Jalur haji ilegal merupakan fenomena yang terus berkembang di tengah tingginya permintaan untuk menunaikan ibadah haji, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena ini melibatkan berbagai metode tidak resmi yang seringkali membahayakan keselamatan para calon jemaah. Salah satu metode umum yang digunakan dalam jalur haji ilegal adalah penggunaan visa turis, visa kunjungan keluarga, atau bahkan visa kerja sebagai kedok untuk memasuki Arab Saudi. Modus operandi ini mencerminkan upaya sistematis dari agen ilegal yang memanfaatkan celah administratif untuk menyelundupkan calon jemaah ke tanah suci tanpa izin resmi. Sebagai contoh, 6 WNI berinisial HBS, DDA, K, M, N, dan ER mencoba transit ke Arab Saudi melalui Kuala Lumpur menggunakan visa liburan dan visa kerja. Selain itu, sebanyak 171 WNI di Surabaya tertangkap karena menggunakan visa kunjungan dengan bantuan Biro Perjalanan Wisata palsu. Metode ini menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan karena kemudahan relatif dalam mendapatkan visa non-haji dibandingkan dengan kuota resmi yang sangat terbatas. Peran agen atau sindikat penyelundup dalam praktik haji ilegal tidak dapat diabaikan. Sindikat ini seringkali menawarkan paket murah kepada calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kuota resmi. Meskipun biaya haji ilegal signifikan, namun tetap lebih murah dibandingkan dengan biaya haji reguler yang mencapai ratusan juta rupiah. Menurut data yang diperoleh, agen ilegal meminta bayaran hingga ratusan juta rupiah kepada setiap calon jemaah untuk mendapatkan akses tanpa dokumen resmi. Namun, minimnya edukasi tentang risiko fatal seperti dehidrasi parah di gurun membuat praktik ini tetap diminati meskipun konsekuensinya berbahaya. Sindikat ini juga sering memanfaatkan ketidaktahuan calon jemaah tentang regulasi haji dan menjanjikan kemudahan masuk ke Arab Saudi yang pada akhirnya hanya mengarah pada tragedi. Biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh jemaah untuk menggunakan jalur haji ilegal cenderung bervariasi tergantung pada modus operandi dan tingkat layanan yang ditawarkan oleh agen ilegal. Meskipun artikel tidak merinci angka pasti, biaya haji ilegal dilaporkan signifikan namun tetap lebih murah dibandingkan kuota resmi. Biaya tinggi haji reguler sering menjadi alasan utama banyak individu, termasuk SM, memilih jalur ilegal. Namun, faktor ekonomi ini tidak dapat dibenarkan jika mempertimbangkan risiko fatal yang dihadapi oleh para jemaah ilegal selama perjalanan. Sebagai contoh, kasus SM yang tewas saat mencoba menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal di Gurun Makkah menyoroti bahaya nyata yang dihadapi oleh para jemaah yang memilih metode tidak resmi. Kematian SM menjadi pengingat akan risiko ekstrim yang seringkali diabaikan demi memenuhi panggilan spiritual melalui cara-cara ilegal. Risiko fatal yang dihadapi jemaah ilegal selama perjalanan mencakup tantangan fisik seperti kekurangan air, suhu ekstrim, atau kelelahan akibat perjalanan tanpa panduan resmi. Suhu ekstrim di Gurun Makkah selama musim haji dapat mencapai level berbahaya bagi pejalan kaki tanpa persiapan memadai. Artikel menyebutkan kondisi keras gurun sebagai salah satu faktor utama dalam kasus kematian SM. Risiko tambahan seperti badai pasir dan minimnya fasilitas darurat juga meningkatkan potensi bencana bagi jemaah ilegal. Dalam kasus SM, patroli drone berhasil menemukan jenazahnya dan 2 rekannya di Gurun Jumuh setelah mereka dipaksa turun di tengah gurun oleh sopir taksi gelap. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya ilegal seringkali berujung pada tragedi akibat minimnya persiapan logistik dan dukungan medis. Secara keseluruhan, jalur haji ilegal mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan geografis yang mendorong individu untuk mengambil risiko besar dalam menunaikan ibadah haji. Meskipun pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan sanksi tegas termasuk denda hingga SAR 100.000 sekitar 447 juta rupiah dan deportasi bagi pelaku haji ilegal, praktik ini tetap ada karena permintaan yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang risiko yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pola pergerakan jemaah ilegal serta area rawan di Gurun Makkah yang memerlukan patroli lebih intensif oleh otoritas setempat.
Praktik haji ilegal di Arab Saudi telah menjadi isu serius yang mendapat perhatian besar dari pemerintah setempat. Implikasi hukum serta penegakan aturan yang ketat terhadap pelaku praktik ini menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan jemaah, mengurangi kerumunan berlebihan di tempat suci, dan memastikan kelancaran ibadah haji bagi mereka yang memiliki izin resmi. Artikel ini mendalami regulasi yang diterapkan, langkah-langkah penegakan hukum menggunakan teknologi modern, konsekuensi hukum bagi pelaku dan fasilitator, serta pentingnya edukasi publik untuk mencegah kejadian serupa. Pertama-tama, undang-undang yang melarang penggunaan jalur haji ilegal di Arab Saudi mencakup sanksi-sanksi yang sangat tegas. Pada musim haji tahun 2025, pemerintah Arab Saudi memberlakukan denda sebesar SAR Rp100.000, sekitar Rp447 juta kepada individu atau entitas yang membantu, mengangkut atau menampung jemaah haji ilegal. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk memfasilitasi praktik ilegal tersebut dapat disita oleh otoritas setempat. Jemaah ilegal yang tertangkap juga tidak luput dari sanksi. Mereka akan dikenai denda maksimum SAR Rp20.000, sekitar Rp89,5 juta, deportasi, serta larangan masuk kembali ke negara tersebut selama 10 tahun. Pengawasan dilakukan melalui pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju Mekah, di mana petugas melakukan verifikasi izin haji elektronik via gelang digital dan platform registrasi online. Regulasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Arab Saudi dalam menangani fenomena haji ilegal secara sistematis dan efektif. Kedua, langkah-langkah penegakan hukum terhadap praktik haji ilegal semakin intensif dengan dukungan teknologi canggih seperti drone dan kecerdasan buatan atau AI. Menurut laporan, Arab Saudi menggunakan drone dilengkapi kamera termal dan kemampuan analisis pola gerakan berbasis AI untuk mendeteksi aktivitas ilegal di area terpencil seperti Gurun Mekah. Ketika sistem mendeteksi anomali, lokasi langsung dikirim ke pusat komando yang kemudian mengirim tim lapangan untuk menindaklanjuti. Teknologi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasi keamanan dengan memantau area luas secara real-time tanpa bergantung sepenuhnya pada petugas lapangan. Kasus SM, seorang WNI yang meninggal dunia di Gurun Jumum akibat praktik haji ilegal, menunjukkan bagaimana teknologi drone berperan dalam menemukan korban meskipun upaya ilegal tersebut berujung pada tragedi fatal. Selanjutnya, konsekuensi hukum bagi pelaku dan fasilitator haji ilegal sangatlah signifikan. Pada tahun 2024, Otoritas Keamanan Arab Saudi menangkap lebih dari 4.032 pelanggar yang tidak memiliki izin haji sah serta 6.105 pelanggar aturan tinggal dan keamanan perbatasan. Agen atau sindikat yang membantu jemaah ilegal dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga Rp50.000 per calon haji ilegal yang diangkut. Dalam kasus SM, sopir taksi gelap yang meninggalkannya di tengah gurun kemungkinan besar bertindak untuk menghindari deteksi patroli keamanan. Fasilitator lain seperti operator tur ilegal dan penyedia akomodasi juga menjadi target penegakan hukum. Fenomena ini menyoroti bahwa praktik haji ilegal tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga mengganggu hak-hak jemaah lain yang telah mematuhi prosedur resmi. Fatwa Dewan Ulama Senior Arab Saudi bahkan menyatakan bahwa menaati aturan haji adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, sehingga melanggar aturan berarti memulai ibadah dengan durhaka. Terakhir, pentingnya edukasi publik untuk mencegah praktik ilegal semacam ini tidak dapat diabaikan. Kasus SM menggambarkan risiko besar yang diambil oleh individu yang nekat menggunakan jalur ilegal untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum insiden fatalnya, SM pernah tertangkap razia aparat keamanan Arab Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun, ia tetap mencoba kembali melalui jalur tidak resmi karena motivasi spiritual yang kuat. Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B. Ambari, menekankan perlunya edukasi kepada calon jemaah agar mematuhi prosedur resmi dan memahami konsekuensi serius dari pelanggaran aturan haji. Edukasi ini dapat mencakup
kampanye kesadaran tentang risiko cuaca ekstrim, minimnya bantuan medis di area terpencil, serta dampak sosial bagi keluarga korban jika terjadi insiden fatal. Secara keseluruhan, implikasi hukum dan penegakan aturan terhadap praktik haji ilegal di Arab Saudi merupakan respon proaktif terhadap tantangan logistik, keamanan, dan moralitas. Sanksi finansial, deportasi, serta penggunaan teknologi mutakhir seperti drone dan AI telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran. Namun, pendekatan preventif melalui edukasi publik tetap menjadi kunci utama untuk mengatasi akar masalah ini. Lebih lanjut, penelitian mendalam tentang faktor psikologis dan spiritual yang mendorong individu untuk melanggar aturan haji perlu dilakukan guna memperkuat strategi pencegahan di masa depan.